Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku semua. Beliau ada Pak Sugianto, ada Bu Yuni Siswati yang akan membantu tugas saya selaku CGP Rekognisi pada kelas 5 angkatan 11. Mudah-mudahan tugas ini bisa memenuhi tugas saya sebagai CGP Rekognisi di demonstrasi kontekstual. Baiklah, saya di sini berperan sebagai pengamat dan Bu Yuni sebagai coaching dan Pak Sugianto sebagai coachnya. Baiklah. Assalamualaikum Bapak Sugianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Salha? Alhamdulillah Bapak sehat. Keadaan Bapak bagaimana? Sama, alhamdulillah. Sampai dengan hari ini saya masih diberikan kesehatan. Kalau nggak sehat, saya nggak mungkin ada di sini, Bu Salha. Bapak. Terima kasih Bapak di sini telah menghubungi saya. Enggak Bapak. Ingin apa namanya? Minta dilihat melakukan melakukan praktek coaching dan Bapak mengundang saya untuk di observer ya Bapak ya. Ya betul. Oke. Baiklah Bapak Sugianto, Bapak harus memahami dulu tentang yang ada kompetensi yang ada yang ada di coaching. Itu ada 3 yang harus Bapak kuasai atau yang Bapak harus miliki. Pertama, Bapak harus tahu kehadiran sepenuhnya. Yang kedua, Bapak selalu berperan aktif. Yang ketiga, Bapak selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga-tiganya, yang Bapak inginkan yang mana ini? Yang akan saya amati Bapak nanti pada saat Bapak melakukan coach. Terima kasih Bu, sudah diingatkan bahwa memang saya mengundang Ibu Salha untuk mengamati praktek coaching saya dalam hal ini, di mana saya ingin sebenarnya menggali kemampuan saya di 3 kompetensi itu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kali ini saya ingin diamati bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu, gitu. Pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan yang berbobot yang akan disampaikan pada saat dengan melakukan coaching. Pada saat dengan menjadi coach pada coachingnya. Ya monggo Bapak Sugianto, silakan. Baik, bisa dimulai ya Bu Salha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam, Pak Sugianto. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah Pak, baik dan sehat selalu. Jadi bisa memberikan kesempatan saya bertemu dengan jenengan. Alhamdulillah. Nah, sama kalau gitu, saya dengan panjenengan diberikan kesehatan, maka saya selalu bersyukur nih Bu Yuni. Kalau nggak sehat, kita nggak, walaupun secara daring ini nggak akan bisa bertemu seperti ini ya Bu Yuni. Terus Bapak, gimana di sana Bu Yuni cuacanya? Alhamdulillah Pak, pagi ini agak mendung. Agak mendung, berarti berkurang panasnya ya Bu Yuni. Betul, agak mendinginkan suasana di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Betul, sama Bu Yuni di sini juga hari-harinya memang panas, tapi saya yakin kalau Jember dengan Gresik itu lebih panas. Gresik sepertinya Bu Yuni karena dekat pantai. Saya soalnya berkali-kali juga pernah ke sana Bu Yuni, betapa panasnya di Jember, panas malah panas lagi. Tapi itu sebuah nikmat yang luar biasa untuk kita semua, harus kita syukuri. Nah Bu Yuni, sebelum saya melakukan ini ya dengan Bu Yuni, apa yang
ingin saya didiskusikan ini. Suara saya bisa didengar, Bu Yuni? Alhamdulillah Bapak sangat sangat jelas. Ya. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu sebenarnya Bu Yuni ini mengundang saya, meng-WA saya bahwa kapan saya punya waktu. Agak lama juga ya Bu Yuni, karena memang minggu-minggu kemarin saya ini yang sekiranya sangat sibuk, mungkin begitu. Mohon Nggih. maaf Bu Yuni, baru hari ini nih bisa bertemu Bu Yuni. Tidak apa-apa ya Bu Yuni? Nggih Bapak, saya maafkan dan saya mengaturkan banyak terima kasih karena sudah merespon undangan saya walaupun via WA ya Bapak, Iya, karena luar jarak yang biasa. memisahkan kita. Iya. Nah, untuk hari ini Bu Yuni kok sepertinya penting. Apa tujuannya Bu Yuni itu mengajak bertemu saya walaupun lewat daring ini Bu Yuni? Begini Bapak, ini kan sudah masuk di semester 1 Bapak. Kemarin itu saya lihat untuk supervisi akademik, untuk supervisi pembelajaran, guru saya itu ada murid itu yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Dari 30 siswa itu ada 10 anak yang merasa ogah-ogahan mengikuti pembelajaran tersebut Pak, seperti itu. Begitu. Jadi intinya kepada permasalahan murid begitu ya Bu Yuni. Jadi kita Mungkin. sekarang atau saya diajak bertemu dengan Bu Yuni di dalam rangka berdiskusi tentang satu hal tentang murid ya Bu Yuni kalau saya tangkap. Iya Itu. Bapak, Iya, Bu Yuni keikutsertaan keaktifan murid saat aktif mengikuti murid. pembelajaran. Nggih. Oke, Bu Yuni kalau boleh saya tahu Bu Yuni, saya kan belum pernah berkunjung langsung nih ke sekolah Bu Yuni. Jadi bagaimana keadaan sekolah Bu Yuni sebenarnya? Baik Baik Bapak, dari saya baik gambarkan. dari guru, tendiknya, siswanya, lingkungannya, bisa Bu Yuni ceritakan. Saya ingin mendengar juga loh Bu Yuni. Baik Bapak, saya coba gambarkan walaupun dalam angan-angan ya Bapak ya. Sekolah saya itu ada 300 siswa, jadi ada 2 rombel untuk setiap tingkatannya dari kelas 1 AB sampai dengan kelas 6 AB. Walaupun untuk secara sarana dan prasarana gedung itu kami masih kurang, tapi kami mensiasati untuk kelas 1, 2 itu bisa bergantian gedung dengan kelas 3 dan 4. Jadi kelas 1, 2 masuk pagi, kelas 3, 4 masuk siang. Kalau untuk masalah guru, alhamdulillah ada 20 guru dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga saya. Jadi sudah sepertinya sudah pas lah dan ideal kalau dengan murid yang 300 itu Bapak. Seperti itu Bapak. Kemudian lingkungan sekolah terletak di seperti apa supaya saya bisa berangan-angan ini Bu Yuni. Oh, baik. Kalau untuk lingkungan sekolah, Bapak, kami dari jalan raya itu masih masuk ke dalam perkampungan, kurang lebih 500, antara 500 sampai 750 meter, seperti itu, Bapak. Jadi secara polusi suara itu insya Allah tidak ada sama sekali, dan bahkan di sebelah kami itu masih berupa ini tanah pertanian, baik di depan maupun di belakangnya. Kalau ada di samping sebelah kiri itu ada pemukiman penduduk, di samping sebelah kanan itu berupa lapangan sepak bola desa. Jadi suasana masih angin berhembus dengan bebasnya, kami bisa menikmati oksigen insya Allah masih bersih Bapak, seperti itu. Alhamdulillah. Lingkungannya sepertinya nyaman banget deh. Wah Bu Yuni, saya bisa bayangkan nih Bu Yuni dengan keadaan sekolah yang seperti Bu Yuni sampaikan. Dengan siswa yang menurut saya cukup banyak ini Bu Yuni, 300. Kemudian guru tendiknya 20. Lalu letaknya juga tidak di pelosok-pelosok amat, bahkan di dekat pemukiman penduduk. Ini adalah hal yang strategis menurut saya. Apalagi jauh dari kebisingan. Positif sekali ya menurut saya ini poin positif menurut saya Bu Yuni. Saya bisa bayangkan ini Bu Yuni. Nah, Bu Yuni tadi sampaikan bahwa yang disampaikan Bu Yuni terkait dengan tadi kembali ke topik awal bahwa Bu Yuni punya permasalahan tentang murid yang
kurang semangat begitu. Dari mana Bu Yuni mendapatkan informasi bahwa terus menyimpulkan bahwa murid itu semangat, itu dari mana? Baik Bapak, dari mana saya bisa menyimpulkan ada murid yang kurang semangat dalam pembelajaran itu adalah di PMM itu kan ada penilaian kinerja ya Bapak, baik untuk kepala sekolah maupun untuk guru saya. Nah, pada saat itu di baru bulan September awal kemarin, kami melaksanakan setelah supervisi administrasi, kami tetap melaksanakan supervisi pembelajaran. Nah, dari supervisi pembelajaran itu ada satu guru itu berkesempatan untuk melaksanakan pembelajaran selama 1 jam pelajaran, kalau di SD kurang lebih 35 menit Bapak. Dari situ dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak guru tersebut itu sepertinya kurang maksimal karena anak-anak dari 30 siswa, 10 anak itu yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Artinya Bu Yuni bisa memperoleh data itu dari penglihatan atau observasi secara langsung ya Bu Yuni? Betul Bapak, tadi Wah, observasi luar secara langsung biasa. sesuai dengan instrumen yang ada. Iya, jadi memang betul fakta adanya ya Bu Yuni. Jadi ada mungkin 1-2 kelas yang begitu yang Bu Yuni amati ketika dilakukan supervisi kalau tidak salah di bulan September awal yang baru lalu. Wah, ini Bu Yuni menjadi satu pemikiran. Nah, ketika Bu Yuni melaksanakan supervisi akademik seperti itu, sudah mengetahui bahwa diketahui seperti itu, apa rencana Bu Yuni ke depan? Sepertinya kalau sesuai dengan pengamatan saya, walaupun fokusnya tadi pada murid, itu juga berlaku untuk gurunya. Jadi kenapa murid kok sampai tidak aktif dalam pembelajaran? Berarti ada apa dengan gurunya? Apakah guru itu belum menjadi sosok yang dirindukan oleh muridnya? Gambaran awal saya seperti itu, Bapak. Oh gitu, jadi tidak sepenuhnya menyalahkan anak-anak ya, berarti ini ada sesuatu terhadap gurunya juga. Nah, secara keseluruhan saya ingin bertanya Bu Yuni, dari kinerjanya guru sekarang, dari sebagian yang jumlahnya 20 secara keseluruhan itu, kalau di rating untuk keseluruhan ini Bu Yuni, atau mungkin kita fokus saja kepada guru yang tadi bermasalah dengan sebagian itu, tidak semuanya. Jadi penilaiannya pada Bu Yuni ketika melaksanakan observasi ya akademik itu, supervisi akademik maaf, itu ratingnya di angka berapa? Sehingga terjadi bahwa siswa sampai kurang semangat. Kalau rating secara keseluruhan guru-guru di sekolah saya dari 17 guru itu sudah lumayan baik sih Pak. Sudah lumayan baik sih dari 17 guru itu mungkin 15 guru sudah mumpuni dan sudah bisa menjadi sosok guru yang dirindukan anak-anak. Tapi ada 2 guru yang masih belum, berarti masih belum mumpuni dan mereka harus banyak belajar seperti itu Bapak. Dan kebetulan dari 2 guru tersebut yang saat saya mengikuti supervisi PBM-nya, supervisi mengajarnya, saya amati 2 guru tersebut modelin niku nggih amin nyun sewu kalau dalam bahasa Jawa sakarepe dhewe dari tahap persiapannya itu masih kurang. Jadi asal-asalan begitu, Pak. Berarti hanya sebagian guru, 2 orang guru saja yang menurut Bu Yuni itu belum memenuhi ekspektasi Bu Yuni selaku observer begitu ya. Bu Yuni, sekarang saya lebih spesifik lagi di 2 orang guru itu. Jika dinilai Bu Yuni memberi angka berapa itu di dalam kinerjanya Bu Yuni sehingga muncul ini permasalahan yang Bu Yuni amati itu. Kalau saya nilai mungkin masih dari rating misalnya 1 sampai 10 gitu Bapak. Secara
keilmuannya mengajar atau sosok gurunya itu masih 5 sepertinya, Masih Pak. 5, begitu. Nggih. Harapannya Bu Yuni berapa? Harapan saya paling tidak mendekati 8 lah gitu, enggak Luar tinggi-tinggi biasa. banget, pokoknya cukup gitu, Pak, nggih. Betul, ya. 7,5 gitu aja, nggih. Iya, iya. Jadi dari 5 ke 7,5 itu membutuhkan perjuangan ya Bu Yuni. Betul. Iya. Nah, untuk menuju ke tercapaian itu Bu Yuni, artinya nanti akan berdampak kepada semangatnya anak-anak. Bu Yuni menangkap dulu dari gurunya. Nah, apa rencana yang akan dilakukan Bu Yuni nanti terhadap spesifik dulu ke yang akan ditingkatkan tadi dari 5 ke 75. Artinya 2 orang guru itu. Oke. Kalau saya berpikir saya punya angan-angan dari hasil supervisi yang saya laksanakan itu tentunya ada rencana tindak lanjut nggih Bapak. Jadi ada pembinaan terhadap 2 guru tersebut, mungkin dengan pembinaan secara individual itu akan saya sampaikan beberapa hal, tapi tetap juga sih Pak, kayaknya juga perlu berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain, misalnya berbagi praktek baik supaya kalau saya saja yang berbicara itu kan kayaknya kok diintimidasi gitu ya sama kepala sekolah. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, berbagi praktik baik secara keseluruhan gitu kan, insya Allah tidak menimbulkan rasa intimidasi dalam guru tersebut. Seperti itu angan-angan saya, Bapak. Luar biasa. Jadi ternyata sudah ada 2 ide cemerlang ya. Kalau saya tangkap Bu Yuni, yang pertama itu pembinaan atau pendekatan secara individual kepada yang bersangkutan. Tentunya Bu Yuni sudah punya strategi nih, karena yang dihadapi adalah bukan murid ya, jadi orang dewasa. Jadi Bu Yuni pastinya punya strategi khusus. Berikutnya juga kolaborasi dengan yang lainnya atau guru lain, teman sejawat tentang berbagi praktik baik. Wah Bu Yuni, saya sangat apresiatif sekali nih Bu Yuni dengan 2 ide cemerlang dari Bu Yuni. Nah, suatu saat ini pasti Bu Yuni punya keinginan yang luar biasa dari yang keadaan sekarang. Kenapa Bu Yuni kok menggebu-gebu dalam hal ini, bahwa tadi padahal cuma 2 orang guru. Kenapa Bu Yuni kok ingin melakukan sampai sejauh ini? Kalau kenapa saya kok ingin melakukan sejauh ini, namanya juga manusia itu kan harus punya cita-cita nggih Pak nggih, punya angan-angan, punya ekspektasi yang setinggi mungkin. Jadi saya kepingin sekolahan saya itu benar-benar menjadi sekolah yang dirindukan anak-anak dan diimpikan oleh semua wali murid. Jadi kedepannya prospeknya biar lebih baik, menjadi sekolah yang berprestasi juga tentunya, dan bisa menjaga kepercayaan wali murid yang sudah menyerahkan, mempercayakan kepada kami putra-putrinya untuk kami didik bersama-sama di sekolah saya. Walaupun cuma 2 orang guru, tapi 2 orang guru tersebut tidak lepas dari pantauan wali murid dan warga sekitar tentunya Pak. Jadi kalau kita itu secara utuh 20 orang itu harus berkomitmen bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Seperti itu, Bapak. Waduh, bentuk tanggung jawab yang luar biasa dari seorang Bu Yuni nih tentunya. Bu Yuni, kapan itu rencana akan dilakukan? Karena supervisi kemarin sudah saya lakukan di awal bulan September, maka kita sudah masuk di September minggu ketiga nih Pak Nggih. Jadi harus segera saya lakukan September minggu keempat ke depan Pak. Jadi untuk nanti setelah itu kan ada kegiatan tengah semester, saya berharap setelah kegiatan tengah semester itu sudah ada kemauan untuk memperbaiki dirinya, seperti itu. Waduh, Bu Yuni, waduh, ngobrolnya luar biasa nih Bu Yuni, tidak terasa sudah berapa menit ini berlalu. Saya sampai tidak terasa Bu Yuni bahwa obrolan ini yang sangat mengasihkan ini sudah menambah inspirasi bagi saya loh Bu Yuni, bahwa apa yang dialami Bu Yuni siapa tahu nanti juga terjadi di saya paling tidak punya angan-angan akan saya lakukan salah satunya seperti yang Bu Yuni rencanakan gitu. Tidak sabar sepertinya rasanya saya ingin mendengar kabar berikutnya nih Bu Yuni. Nanti kapan-kapan saya Terima bisa kasih Bapak, menghubungi mohon Bu doanya Yuni ya Pak, sekalipun lewat WA tentang saya bisa langkah-langkahnya ya.
pusing gitu. Iya, ya, iya. Siap, Nanti siap, saya ingin Pak. tahu Siap. ceritanya Bu Yuni, jadi gitu. Baik Bu Yuni, Ya. sepertinya eh, waktu saya juga terbatas Bu Yuni. Apa yang sudah saya tanyakan tentang tujuannya sudah Bu Yuni. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi atau sudah cukup Bu Yuni? Dari percakapan yang sudah kita laksanakan, hati saya jadi plong Pak rasanya. Jadi Luar saya biasa. sudah bisa fokus apa yang akan saya laksanakan ke depannya. Saya Oke, mengaturkan terima kasih banyak Bapak atas iya, waktunya, iya, iya, iya. pendampingannya. Baik Bu Yuni, sekali lagi saya juga sama mengucapkan terima kasih atas semua ide-ide cemerlangnya. Akan saya jadikan referensi untuk saya. Tidak sabar mendengar seminggu ke depan saya akan coba tanya-tanya Bu Yuni tentang yang sudah dicapai oleh Bu Yuni dilaksanakan, begitu maksud saya. Terima Iya kasih juga Bu Bapak. Yuni. Saya undur diri ya Bu Yuni karena ini ada sesuatu juga setelah ini Bu Yuni ada kegiatan gitu. Oke, monggo Siap Bu Bapak, Yuni. semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto. Dari hasil kami atau pengamatan dari kami, untuk coachnya dari Pak Sugianto ini luar biasa ya Bapak. Semua pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot dan Bapak sudah kehadiran sepenuhnya juga dari hati, kemudian sangat berperan aktif sekali dan pertanyaannya tidak memberikan jawaban tetapi justru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa yang harus dilakukan oleh Bu Yuni, dan Bu Yuni sendiri bisa memberikan jawaban-jawaban sendiri tanpa harus diberikan oleh seorang Pak Sugianto sebagai coach-nya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ya Bapak, dari sini Pak Sugianto selaku coach-nya ini sangat sabar menggali apa yang harus yang harus dikeluarkan oleh Bu Yuni, unek-unek yang ada di Bu Yuni ini keluar semuanya tanpa harus memberikan jawaban dari seorang coach-nya. Itu yang sangat luar biasa. Ini yang saya tidak miliki seperti Pak Sugianto ini ya Pak. Dan saya rasa saya hanya ucapkan nanti bisa pertanyaan-pertanyaan Bapak itu bisa diperjelas lagi, berbobot lagi sehingga Bu Yuni lebih greget lagi mengeluarkan kendala-kendala yang ada di hatinya Pak, sehingga keluar semua, sehingga kegiatan dari Bu Yuni nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Pak Sugianto, mungkin hanya itu. Saya rasa semuanya sudah luar biasa ini Pak. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa nanti lagi ya Pak ya. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya atas bantuannya ya Beb ya. Alhamdulillah kita selesai ini. Matikan dulu rekamannya.